dimaksudkan orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya atau tidak menyelisihinya atau tidak merubahnya adalah ini sebenarnya dikaitkan dengan sabda Rasulullah, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an. Jadi orang yang betul-betul memenuhi janji Allah itu siapa? Orang yang hidupnya dia gunakan betul-betul untuk ibadah karena Allah, kepada Allah semata, dan tidak melakukan kesyirikan. Itu orang yang memenuhi janji Allah yang sebenarnya. Orang yang menggunakan hidupnya untuk ibadah kepada Allah, kemudian apa? Tidak melakukan kesyirikan. Loh, kalau ibadah tapi melakukan kesyirikan bukan termasuk orang yang memenuhi janji Allah. Makanya kita disadarkan dalam sholat itu ikrar kita, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya ku peruntukkan pada Allah Rabb semesta alam. Sebetulnya ini satu prinsip yang gak boleh kita lepas. Karena prinsip ini, ya dengan itulah kita mati la ilaha illallah. Pada akhirnya juga penilaian itu, ini nanti ngeri loh Bu. Ada satu hadis yang sangat ngeri sekali. Ketika malaikat menyerahkan kitab catatan amalan seorang hamba, doa Allah, ini kitab catatan amalan hambamu, semuanya baik ya Allah dalam pandangan manusia ataupun dalam pandangan malaikat. Ya. Tapi apa kata Allah Bu? Lemparkan kitab itu. Malaikat terkejut. Doa Allah, kenapa harus kami lemparkan? Ini baik sekali dalam pandangan manusia maupun dalam pandangan malaikat. Artinya apa? Keikhlasan seorang itu yang tahu hanya Allah. Orang itu tahu ikhlas atau tidak. Maka Allah mengatakan, duhai malaikat, ya, hamba ini memang baik melakukan amalan dalam pandangan manusia dan dia sudah mendapatkan pujian. Hamba ini melakukan amalan dengan bercabang karena Allah, juga karena mengharapkan pujian sanjungan manusia. Dan Allah hanya menerima amalan itu yang semata-mata ikhlas karena Allah semata. Maka malaikat kemudian melemparkan kitab itu. Artinya di sini pelajaran penting bagi diri kita, Bu. Kalau sudah bicara ikhlas itu nggak menjadi senang karena pujian sanjungan orang lain, biasa saja. Nggak sedih juga karena ini cecehan orang lain. Karena hanya amalan ikhlas, Bu, yang bisa merontokkan ya kesombongan. Hanya amalan ikhlas saja, Bu, yang menjadikan iblis nggak akan mampu menggoda orang tersebut. Makanya ukurannya bukan banyak sedikitnya. Pertama ikhlasnya dulu. Ada yang melakukan amalan itu, Bu, setelah 15 tahun dia nggak ikhlas. Ada loh, Bu. Nyesel aku. Itu keponakan. Lagi susah, lagi sulit, tak bantu, tak tolong. Sekarang udah jadi orang boro-boro datang ke rumah. Terima kasih nggak tuh. Nyesel aku. Ada kan yang kayak gitu? Hapus itu. Kan ikhlas itu sebelum beramal, di waktu beramal, setelah beramal. Kalau udah karena Allah ya sudah, titik. Makanya, Bu, amalan yang istimewa itu apa? Amalan yang betul-betul kita bisa merahasiakannya. Ibaratnya apa? Suami istri nggak perlu tahu. Suami istri beramal tahu itu wajar aja kan? Anak orang tua anak ngerti amal kan wajar aja kan? Wajar. Tapi kalau dia bisa menyembunyikan, luar biasa sekali. Contohnya seorang suami, ya kalau ibu-ibu ya, seorang istri diam-diam tahajud. Sampai suaminya, Masya Allah, istriku ahli tahajud. Padahal cuma 2 rakaat pada coba. Tapi dikiranya Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Ibu rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Kenapa ada pertanyaan yang demikian? Ya, karena ada yang rajin bangun malam, tidak sholat malam, hanya buka tutup keran. Ada. Jadi orang mau menjanji Allah itu, Bu, orang yang sudah, saya ini miliknya Allah, saya akan lakukan yang diri dari Allah. Inspirasi doanya Nabi Daud gimana? Inspirasi doa Nabi Daud gimana? Jangan tanya doa yang mana.
Nih, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhoi, tidak kau rahmati, dan tidak